Pernahkah Anda membayangkan tertidur malam ini, lalu bangun 300 tahun kemudian di dunia yang sama sekali berbeda? Bukan fiksi ilmiah, tapi sebuah kisah nyata yang diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin sekelompok pemuda melompati, abad demi abad, dan bagaimana Allah menjadi operator mesin waktu bagi mereka? Mari kita singkap rahasia Ashabul Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 1, latar belakang, iman yang teruji, dan pelarian menuju perlindungan ilahi. Kisah Ashabul Kahfi atau para penghuni gua adalah sebuah narasi yang termaktub dengan indah dalam Al-Quran, khususnya pada surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Peristiwa ini terjadi jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW di sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim dan memaksakan penyembahan berhala kepada rakyatnya. Sebagian besar mufasir dan sejarawan mengidentifikasi penguasa ini sebagai Kaisar Decius dari Romawi yang memerintah sekitar abad ketiga Masehi, atau seorang gubernur lokal yang bertindak atas namanya yang dikenal dalam riwayat-riwayat sebagai Decianus atau Decianus. Di tengah kegelapan syirik dan tekanan tirani yang mencekam, muncullah sekelompok pemuda bangsawan yang hatinya diterangi oleh cahaya tauhid, iman kepada Allah yang Maha Esa. Jumlah mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, menjadi perdebatan di kalangan manusia setelahnya. Namun esensi kisah mereka jauh lebih penting daripada angka pastinya. Mereka adalah para pemuda yang menolak untuk tunduk pada kemusyrikan yang merajalela, menolak untuk menyembah apa yang disembah oleh kaum mereka dan penguasa mereka. Iman mereka begitu kokoh, keyakinan mereka begitu murni, sehingga mereka lebih memilih untuk menghadapi risiko kehilangan status sosial, kenyamanan hidup, bahkan nyawa mereka, daripada mengorbankan akidah yang lurus. Mereka adalah representasi dari generasi muda yang idealis, yang tidak terbuai oleh gemerlap dunia dan tidak gentar oleh ancaman penguasa. Hati mereka telah terikat oleh tali iman yang kuat, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. QS Al-Kahfi 14. Pernyataan ini adalah deklarasi iman yang berani, sebuah manifesto tauhid di hadapan kekuasaan yang represif. Mereka memahami betul konsekuensi dari sikap mereka, namun kecintaan kepada Allah dan kebenaran jauh lebih besar daripada ketakutan terhadap makhluk. Ketika berita tentang para pemuda yang menolak menyembah berhala ini sampai ke telinga sang penguasa zalim, kemurkaan pun meluap. Mereka dipanggil, diinterogasi, dan diancam dengan hukuman berat jika tidak meninggalkan keyakinan mereka dan kembali menyembah Tuhan-Tuhan Romawi. Sang penguasa memberi mereka tenggat waktu untuk berpikir, berharap tekanan psikologis dan ancaman fisik akan meluluhkan pendirian mereka. Namun para pemuda ini bukanlah orang-orang yang mudah goyah. Mereka saling menguatkan, berdiskusi, dan akhirnya sampai pada satu kesimpulan, bahwa tidak ada tempat bagi iman mereka di tengah masyarakat yang telah dikuasai oleh kemusyrikan dan kezaliman tersebut. Mereka menyadari bahwa untuk mempertahankan iman, mereka harus melakukan hijrah, meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan segala kemewahan yang mereka miliki. Ini adalah sebuah keputusan yang berat, namun iman memanggil mereka untuk pengorbanan yang lebih besar. Mereka bersepakat untuk melarikan diri dari kota dan mencari perlindungan di sebuah tempat terpencil. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu
dalam urusan kamu. QS Al-Kahfi 16. Ayat ini seolah menjadi ilham bagi mereka, sebuah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dalam konteks mesin waktu yang akan kita bahas, keputusan untuk memasuki gua ini adalah langkah awal. Gua tersebut bukan sekadar tempat persembunyian fisik, tetapi Allah telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah perjalanan melintasi zaman yang akan menjadi bukti nyata kekuasaannya. Pelarian mereka bukanlah tindakan pengecut, melainkan sebuah strategi untuk menyelamatkan iman, sebuah bentuk jihad melawan penindasan akidah. Mereka berjalan, mungkin di malam hari untuk menghindari kejaran prajurit istana, menuju sebuah gua yang telah Allah takdirkan bagi mereka. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa seekor anjing setia mengikuti mereka dan turut serta dalam perjalanan menuju gua, yang kemudian turut menjaga di pintu gua selama masa tidur panjang mereka. Sesampainya di gua, mereka merasakan kelelahan yang amat sangat baik fisik maupun mental. Mereka telah meninggalkan segalanya demi mempertahankan iman. Di dalam gua yang gelap dan mungkin lembab itu, mereka memanjatkan doa dengan penuh kepasrahan dan harapan. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. QS Al-Kahfi 10. Doa ini adalah ungkapan totalitas penyerahan diri kepada Allah. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, berapa lama mereka harus bersembunyi, atau bagaimana nasib mereka. Yang mereka miliki hanyalah iman dan tawakal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat dan kekuasaannya yang tak terbatas, menjawab doa mereka dengan cara yang melampaui segala perkiraan manusia. Disinilah mesin waktu ciptaan Allah mulai beroperasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan mereka dengan lelap, sebuah tidur yang bukan tidur biasa. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. QS Al-Kahfi 11. Ungkapan kami tutup telinga mereka, fadarabna ala ajanihim, adalah sebuah idiom Arab yang bermakna membuat mereka tidur sangat nyenyak, sehingga tidak ada suara apapun yang bisa membangunkan mereka. Ini adalah awal dari sebuah fenomena luar biasa, di mana waktu seolah berhenti bagi mereka, sementara di luar gua roda zaman terus berputar tanpa henti. Mereka memasuki sebuah stasis, sebuah penangguhan kehidupan biologis normal, yang hanya bisa terjadi atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua itu menjadi kapsul waktu mereka, sebuah tempat di mana hukum-hukum alam yang berlaku umum ditangguhkan, sementara demi sebuah hikmah yang agung. Ini bukanlah mesin waktu mekanis, seperti dalam fiksi ilmiah, melainkan sebuah manifestasi qudratullah, kekuasaan Allah, dalam mengendalikan dimensi waktu dan kehidupan makhluknya. Mereka tidak tahu bahwa tidur yang mereka alami akan membawa mereka melintasi abad, menyaksikan perubahan peradaban, dan menjadi bukti hidup akan kebesaran Allah bagi generasi-generasi mendatang. Persiapan ini, mulai dari keteguhan iman, keputusan, hijrah, hingga doa yang tulus adalah fondasi bagi mukjizat agung yang akan terungkap. Bagian 2, keajaiban di dalam gua. Tidur panjang, perlindungan ilahi, dan mekanisme mesin waktu. Allah setelah para pemuda Ashabul Kahfi memasuki gua dan memanjatkan doa mereka dengan penuh kepasrahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai salah satu keajaibannya yang paling menakjubkan. Tidur yang mereka alami bukanlah sekadar istirahat biasa. Itu adalah sebuah intervensi ilahi yang kompleks, sebuah penangguhan proses biologis dan temporal yang menunjukkan betapa absolutnya kekuasaan Allah atas segala sesuatu, termasuk waktu dan hukum alam. Al-Quran menyebutkan bahwa mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. QS Al-Kahfi 25. Ini berarti total 309 tahun Qamariyah, penanggalan bulan, atau sekitar 300 tahun Syamsiyah, penanggalan matahari. Bayangkan, tidur selama lebih dari 3 abad. Secara ilmiah dan biologis manusia, ini adalah sesuatu yang mustahil. Tubuh manusia akan mengalami dekomposisi, kelaparan, dehidrasi, dan berbagai masalah kesehatan fatal jika tidak aktif dan tidak mendapatkan nutrisi selama itu. Namun bagi Ashabul Kahfi, semua hukum alam ini seolah ditundukkan oleh kehendak Sang Pencipta. Inilah inti dari mesin waktu Allah dalam kisah ini.
kemampuan untuk menghentikan atau melambatkan proses penuaan dan pembusukan, menjaga mereka dalam kondisi stasis sementara dunia di luar terus berjalan dengan kecepatan normal. Gua tersebut menjadi semacam ruang anomali waktu, di mana para pemuda ini diparkir sementara zaman berganti. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menidurkan mereka, tetapi juga memberikan perlindungan yang luar biasa selama periode tidur panjang tersebut. Al-Quran memberikan detail yang menakjubkan tentang bagaimana Allah menjaga mereka. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. QSM Al-Kahfi 17. Ayat ini menggambarkan bagaimana posisi gua dan pergerakan matahari diatur sedemikian rupa oleh Allah. Sinar matahari pagi yang lembut menyentuh sisi kanan gua, mungkin memberikan kehangatan dan sirkulasi udara, tanpa langsung mengenai tubuh mereka yang dapat merusak. Kemudian saat matahari terbenam, ia menjauhi mereka dari sisi kiri, memastikan mereka tidak terpapar panas berlebih atau sinar langsung yang terus-menerus. Mereka berada di tempat yang luas, fajwah, di dalam gua, yang mengindikasikan adanya ruang yang cukup dan sirkulasi udara yang memadai. Ini adalah sebuah desain ilahi yang sempurna untuk menjaga kondisi fisik mereka. Jika kita membayangkan mesin waktu ini, maka pengaturan suhu, cahaya, dan lingkungan adalah bagian dari sistem pendukung kehidupan yang canggih, yang semuanya diatur oleh Allah. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjaga kondisi fisik mereka agar tidak rusak karena terlalu lama berbaring dalam satu posisi, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. QSE Al-Kahfi 18. Dalam ilmu kedokteran modern, kita mengenal istilah ulcus decubitus atau luka baring, yang terjadi jika seseorang berbaring terlalu lama dalam satu posisi tanpa bergerak. Tekanan pada bagian tubuh tertentu akan menghambat aliran darah dan menyebabkan kerusakan jaringan. Dengan membolak-balikkan tubuh mereka secara berkala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegah terjadinya hal ini. Siapa yang melakukannya? Tentu saja ini adalah tindakan langsung dari Allah atau melalui malaikatnya. Ini menunjukkan betapa detailnya perhatian Allah terhadap hamba-hambanya yang Dia kasihi. Mesin waktu ini tidak hanya menghentikan waktu bagi mereka, tetapi juga memiliki sistem pemeliharaan otomatis untuk menjaga penumpangnya dalam kondisi prima. Selain itu, anjing mereka yang setia juga disebutkan, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. QS Al-Kahfi 18. Keberadaan anjing ini, yang juga tertidur dan terjaga bersama mereka, menambah elemen perlindungan. Mungkin anjing ini berfungsi sebagai penjaga, bahkan dalam tidurnya, memberikan kesan bahwa gua itu dihuni dan tidak aman untuk dimasuki oleh orang asing atau binatang buas. Al-Quran juga menambahkan, dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. QS Al-Kahfi 18. Ini bisa berarti penampilan mereka selama tidur itu mungkin karena rambut dan kuku yang terus tumbuh meskipun tubuh tidak menua, atau aura ilahi yang melindungi mereka akan menimbulkan rasa takut bagi siapa saja yang mencoba mendekat. Ini adalah lapisan perlindungan tambahan, sebuah sistem keamanan dari mesin waktu Allah. Selama 309 tahun itu, para pemuda Ashabul Kahfi tidak merasakan lapar, haus, atau proses penuaan. Metabolisme mereka seolah berhenti atau berjalan sangat lambat, cukup untuk mempertahankan kehidupan tanpa menyebabkan penuaan atau kebutuhan nutrisi. Ini adalah bagian paling fundamental dari konsep mesin waktu dalam kisah ini. Waktu biologis mereka dibekukan, sementara waktu kronologis alam semesta terus berjalan. Mereka tidak sadar akan berlalunya hari, bulan, tahun, apalagi abad. Bagi mereka, rasanya seperti tidur semalam atau setengah hari saja. Ketika mereka akhirnya bangun, persepsi mereka tentang waktu akan sangat berbeda dengan realitas yang ada. Fenomena ini menunjukkan bahwa waktu, seperti halnya materi dan energi, adalah ciptaan Allah yang tunduk sepenuhnya pada kehendaknya.
Allah bisa mempercepatnya, melambatkannya, menghentikannya, atau bahkan membaliknya jika Dia berkehendak, meskipun yang terakhir ini tidak secara eksplisit ditunjukkan dalam kisah ini. Yang jelas, Allah menunjukkan kemampuannya untuk memanipulasi waktu demi tujuan tertentu, dalam hal ini untuk menyelamatkan iman hambanya dan memberikan pelajaran bagi umat manusia. Mesin waktu ini adalah bukti bahwa konsep linearitas waktu yang kita pahami dalam fisika klasik adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang dikendalikan oleh Sang Pencipta. Dia adalah Al-Awwal, yang awal, dan Al-Akhir, yang akhir. Dia tidak terikat oleh waktu, karena Dia adalah pencipta waktu itu sendiri. Tidur panjang Ashabul Kahfi adalah sebuah jeda ilahi, sebuah penangguhan dari perjalanan normal kehidupan yang mempersiapkan mereka untuk melompat ke masa depan yang sangat berbeda, di mana iman yang mereka perjuangkan telah menemukan tempatnya. Bagian 3. Kebangkitan dari tidur panjang, perjumpaan dengan realitas baru dan guncangan perbedaan. Waktu setelah melewati rentang waktu yang sangat panjang, yaitu 309 tahun Qamariyah, atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemuda Ashabul Kahfi pun terbangun dari tidur mereka. Kebangkitan mereka bukanlah sesuatu yang gradual atau samar, melainkan mereka terbangun seolah-olah baru saja tidur sebentar. Tidak ada rasa kaku yang berlebihan, tidak ada disorientasi berat selain rasa lapar yang wajar setelah tidur. Disinilah mesin waktu ciptaan Allah menunjukkan fase berikutnya, pendaratan atau kemunculan kembali para penjelajah waktu ini ke dalam aliran waktu normal. Ketika mereka saling pandang, mereka mungkin melihat satu sama lain tidak banyak berubah, masih muda dan segar seperti saat mereka pertama kali memasuki gua. Ini karena mesin waktu tersebut telah menjaga kondisi fisik mereka dengan sempurna. Al-Quran mengabadikan dialog pertama mereka setelah bangun. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." QS Al-Kahfi 19. Dialog singkat ini mengungkapkan betapa terputusnya mereka dari realitas waktu yang sebenarnya. Persepsi subjektif mereka tentang durasi tidur sangat jauh berbeda dengan kenyataan objektif. Bagi mereka, mungkin hanya terasa seperti tidur siang yang panjang atau tidur semalam suntuk. Jawaban Tuhan kamu lebih mengetahui menunjukkan kepasrahan dan kesadaran bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang mungkin telah terjadi, meskipun mereka belum sepenuhnya memahaminya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi saksi hidup dari sebuah perjalanan melintasi 3 abad lebih. Rasa lapar yang mendera mendorong mereka untuk mengambil tindakan. Mereka memutuskan untuk mengutus salah seorang dari mereka ke kota guna membeli makanan. Ini adalah momen krusial di mana interaksi pertama dengan dunia luar yang telah berubah drastis akan terjadi. Mereka memilih salah satu dari mereka, mungkin yang dianggap paling cerdik atau paling tidak mencolok, dan membekalinya dengan uang perak yang mereka bawa saat melarikan diri dulu. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. QS Al-Kahfi 19. Perintah untuk berlaku lemah lembut, wal yatalattaf, dan tidak menarik perhatian menunjukkan bahwa mereka masih merasa dalam bahaya, masih mengira penguasa zalim Decius atau Dakianus masih berkuasa dan memburu mereka. Mereka belum sadar bahwa ancaman yang mereka takuti telah lama berlalu menjadi catatan kaki dalam sejarah. Uang perak yang mereka bawa adalah artefak dari masa lalu, sebuah kunci yang akan membuka tabir perbedaan waktu yang sangat besar. Inilah titik di mana mesin waktu Allah akan mengkonfrontasi penumpangnya dengan realitas baru yang mengejutkan. Ketika utusan Ashabul Kahfi ini, yang dalam beberapa riwayat disebut Yamliha atau Tamliha, sampai di dekat kota, ia mulai merasakan keanehan. Pemandangan kota mungkin telah banyak berubah. Bangunan-bangunan baru,
gaya arsitektur yang berbeda, cara berpakaian orang-orang, mungkin juga bahasa atau dialek yang sedikit bergeser. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika ia mencoba membeli makanan. Saat ia mengeluarkan uang perak kuno miliknya, sang penjual makanan terheran-heran. Uang tersebut adalah mata uang dari zaman yang telah lama berlalu, mungkin bergambar kaisar yang sudah tidak dikenal lagi oleh generasi saat itu. Penjual itu mungkin curiga bahwa pemuda ini telah menemukan harta karun terpendam. Kecurigaan ini dengan cepat menyebar, dan berita tentang pemuda dengan uang kuno sampai ke telinga para pembesar kota atau bahkan penguasa saat itu. Perlu dicatat bahwa dalam kurun waktu 300 tahun lebih itu, Kekaisaran Romawi telah mengalami perubahan besar. Agama Kristen yang pada masa Decius dikejar-kejar, kini telah menjadi agama resmi negara atau setidaknya agama yang diterima dan dianut oleh banyak orang, termasuk penguasanya, sering diidentifikasi sebagai Kaisar Theodosius, Uju atau seorang penguasa lokal yang saleh. Penyembahan berhala telah ditinggalkan, dan Tauhid dalam versi Kristen Trinitarian saat itu telah menggantikannya. Jadi, ketika pemuda Ashabul Kahfi ini dibawa ke hadapan penguasa atau tokoh masyarakat, ia mendapati dirinya berada di tengah-tengah orang-orang yang juga menyembah Tuhan yang Maha Esa, meskipun mungkin dengan pemahaman teologis yang berbeda dari Tauhid murni yang ia anut. Guncangan budaya dan temporal yang dialami oleh Yamlika pastilah luar biasa. Ia menceritakan kisahnya tentang bagaimana ia dan teman-temannya melarikan diri dari kejaran Raja Dakianus karena menolak menyembah berhala. Nama Dakianus sendiri sudah menjadi bagian dari sejarah kelam masa lalu. Orang-orang yang mendengarkannya mungkin awalnya skeptis, tetapi bukti berupa uang kuno dan konsistensi ceritanya, serta mungkin penampilan fisiknya yang tampak seperti dari zaman lain, mulai meyakinkan mereka. Akhirnya, Yamlika membawa para pemuka masyarakat dan sejumlah besar orang ke gua untuk menunjukkan teman-temannya. Ketika mereka sampai di gua dan melihat para pemuda lainnya, serta mendengar kesaksian mereka, keraguan pun sirna. Masyarakat menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah keajaiban agung. Para pemuda yang tertidur selama lebih dari 3 abad dan bangun dalam keadaan seperti semula. Ini adalah momen pendaratan yang sempurna dari mesin waktu Allah. Para pemuda Ashabul Kahfi kini menyadari betapa lamanya mereka tertidur. Dunia yang mereka kenal telah lenyap, digantikan oleh dunia baru yang ironisnya menganut kepercayaan yang mirip dengan apa yang mereka perjuangkan dulu. Perjuangan mereka untuk mempertahankan tauhid dari penindasan kini terbukti tidak sia-sia. Bahkan iman tersebut kini telah tersebar luas. Ini adalah sebuah validasi ilahi atas kesabaran dan keteguhan mereka. Namun, kebahagiaan bercampur dengan keterkejutan dan mungkin juga kesedihan karena semua orang yang mereka kenal dan cintai telah tiada. Mereka adalah orang asing di zaman mereka sendiri, sebuah anomali hidup yang menjadi bukti kekuasaan Allah. Perjumpaan dengan realitas baru ini adalah bagian terpenting dari hikmah mesin waktu tersebut untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas waktu, kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Bagian 4. Hikmah mendalam pelajaran universal dan relevansi mesin waktu. Allah di era modern kisah Ashabul Kahfi dengan segala keajaibannya, termasuk fenomena mesin waktu ilahi, bukanlah sekadar dongeng menakjubkan, melainkan syarat dengan hikmah dan pelajaran universal yang relevan sepanjang zaman, termasuk di era moden ini. Salah satu hikmah terbesar dan paling eksplisit yang ditunjukkan Allah melalui kisah ini adalah penegasan akan kekuasaannya yang absolut, Qudratullah, atas segala sesuatu, termasuk kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Pada masa ketika para pemuda ini dibangkitkan, masyarakat di negeri tersebut, meskipun telah banyak yang beriman, sedang dilanda perdebatan dan keraguan mengenai hari kebangkitan, Ba'ats Ba'dal Maut. Sebagian orang mungkin sulit membayangkan bagaimana manusia yang telah mati dan hancur lebur jasadnya bisa dibangkitkan kembali oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan Ashabul Kahfi pada saat yang tepat untuk menjadi bukti nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan manusia dengan mereka.
agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. QS Al-Kahfi 21. Jika Allah mampu menidurkan sekelompok pemuda selama 309 tahun, menjaga jasad mereka tetap utuh, lalu membangunkan mereka kembali dalam keadaan seperti sedia kala, maka tentulah Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan seluruh umat manusia setelah kematian mereka. Mesin waktu yang Allah operasikan untuk Ashabul Kahfi adalah sebuah miniatur dari kuasanya untuk mengelola kehidupan dan kematian dalam skala yang jauh lebih besar. Ini adalah argumen yang sangat kuat dan visual untuk meyakinkan mereka yang ragu akan hari akhir. Hikmah lainnya adalah tentang pentingnya keteguhan iman, istiqamah dalam menghadapi ujian dan tekanan. Para pemuda Ashabul Kahfi adalah teladan luar biasa dalam hal ini. Mereka berasal dari keluarga bangsawan, memiliki kedudukan dan kenyamanan, namun mereka rela meninggalkan semua itu demi mempertahankan akidah tauhid. Mereka tidak kompromi dengan kemusyrikan, meskipun harus menghadapi ancaman penguasa zalim. Keberanian mereka untuk berdiri dan berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi," adalah inspirasi bagi setiap Muslim yang menghadapi tantangan dalam menjalankan agamanya. Kisah ini mengajarkan bahwa pertolongan Allah akan datang kepada mereka yang tulus dan sabar dalam memegang teguh kebenaran. Mesin waktu dalam konteks ini bisa dilihat sebagai bentuk pertolongan Allah yang unik dan tidak terduga. Ketika semua jalan seolah buntu, Allah membuka jalan keluar dengan caranya sendiri, melampaui logika dan nalar manusia. Ini memberikan harapan bahwa seberat apapun kondisi yang dihadapi oleh orang-orang beriman, selalu ada solusi dari Allah, meskipun solusi itu mungkin datang dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kisah ini juga memberikan pelajaran tentang hakikat waktu itu sendiri. Waktu adalah makhluk Allah, ciptaannya, dan sepenuhnya berada dalam kendalinya. Persepsi kita tentang waktu seringkali subjektif dan terbatas. Bagi Ashabul Kahfi, 309 tahun terasa seperti sehari atau setengah hari. Ini menunjukkan relativitas waktu dari perspektif manusia dan absolutnya kekuasaan Allah atasnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasa waktu berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah pengatur waktu yang sebenarnya. Mesin waktu Allah dalam kisah ini bukanlah sebuah alat mekanis, melainkan manifestasi dari iradatullah, kehendak Allah yang bekerja secara langsung. Ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada konsep waktu linear kita dan menyadari bahwa ada dimensi-dimensi lain dari eksistensi yang mungkin diatur oleh hukum waktu yang berbeda, yang semuanya tunduk pada Allah. Konsep ini bisa sangat relevan di era modern, di mana kita seringkali diperbudak oleh jadwal dan tenggat waktu, lupa bahwa ada dimensi spiritual yang melampaui itu. Lebih lanjut, kisah Ashabul Kahfi mengajarkan tentang pentingnya hijrah, baik secara fisik maupun maknawi, ketika iman terancam. Para pemuda ini melakukan hijrah fisik meninggalkan kota mereka untuk menyelamatkan akidah. Ini menunjukkan bahwa terkadang, untuk menjaga kemurnian iman, seseorang mungkin perlu menjauhkan diri dari lingkungan yang buruk atau opresif. Secara maknawi, hijrah berarti meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan kemusyrikan menuju ketaatan kepada Allah. Mesin waktu ini, dalam arti tertentu, juga merupakan hijrah temporal yang Allah karuniakan kepada mereka, membawa mereka dari zaman kegelapan syirik menuju zaman di mana cahaya iman, meskipun mungkin tidak persis sama dengan pemahaman tauhid, murni mereka lebih bersinar. Setelah mereka terbangun dan keberadaan mereka diketahui, serta hikmah di balik tidur panjang mereka telah terungkap, Al-Quran mengisyaratkan bahwa mereka kemudian diwafatkan oleh Allah. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." QS Al-Kahfi 21. Wafatnya mereka setelah misi pembuktian itu selesai adalah bagian dari skenario ilahi, menutup babak kehidupan dunia mereka yang luar biasa.
Pembangunan tempat ibadah atau monumen di sekitar gua mereka, meskipun praktik ini bisa diperdebatkan dalam fikih Islam tentang kuburan, menunjukkan betapa berkesannya kisah mereka bagi masyarakat saat itu. Relevansi kisah ini di era moden sangatlah kuat. Di tengah derasnya arus informasi, materialisme, dan berbagai ideologi yang dapat mengikis iman, keteguhan seperti Ashabul Kahfi menjadi sangat penting. Mesin waktu Allah dalam kisah ini juga bisa dimaknai sebagai kemampuan Allah untuk menjaga dan memelihara kebenaran dan para pengikutnya, meskipun mereka harus melalui masa tidur atau ketidaktampakan sementara untuk kemudian dimunculkan kembali pada waktu yang tepat untuk membawa perubahan atau pencerahan. Ini adalah pesan optimisme bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Kisah ini juga mengingatkan kita akan kebesaran Al-Quran sebagai kitab petunjuk yang mengandung kisah-kisah nyata dengan pelajaran abadi, bukan sekadar mitos atau legenda. Setiap detail yang disebutkan Allah, mulai dari pergerakan matahari, pembolak-balikan tubuh mereka, hingga anjing penjaga, semuanya menunjukkan betapa rinci dan sempurnanya rencana Allah. Memahami kisah Ashabul Kahfi, termasuk aspek mesin waktu ilahiyahnya, seharusnya memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada hari kebangkitan, dan memotivasi kita untuk senantiasa istiqamah di jalan kebenaran. Apapun tantangan yang kita hadapi, seraya menyadari bahwa waktu dan segala isinya adalah milik Allah dan diatur olehnya. Allahumma inni a'udzubika minan usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Innaka anta allamul ghuyub. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu secara sadar, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak kusadari. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala yang gaib. Pernyataan semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.